Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fuad, kembali lagi di podcastnya Mahasiswa Fuad. Kali ini bersama saya Istiana Aulia Hotri. Tentunya kita akan membahas topik yang sangat menarik sekali nih dengan narasumber kita yang luar biasa. Sebelumnya kita ingin menyapa terlebih dahulu. Beliau merupakan dekan kita. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali melihat senyum hangat dari Ibu ini selalu membawakan sebuah energi yang positif nih. Tidak hanya untuk kita dan pastinya untuk seluruh penonton podcastnya Mahasiswa Fuad. Kali ini bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik Isti. Selalu sehat ya Bu ya, betul banget. Nah, berbicara tentang masalah cita-cita, tentu ini kaitannya erat sekali dengan suatu impian ya Bu ya, yang berhubungan dengan masa depan. Nah, entah cita-cita ini prosesnya apakah dimiliki oleh orang-orang yang beruntung atau kita peroleh dengan suatu kerja keras. Nah, kali ini kita akan membahas tentang menjemput cita-cita bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Luar biasa sekali. Baik nih Bu, kita memasuki tahun ajaran baru ya Bu ya. Tentunya di sini banyak mahasiswa baru yang masuk ke kampus. Nah, di mana awalnya mereka ini merupakan biasanya duduk di bangku SMA itu tentu ada perbedaan yang signifikan. Nah, dari Ibu sendiri mungkin boleh nih Bu memberikan motivasi singkat untuk adik-adik yang baru masuk ke kampus kita. Ya. Baik, terima kasih nih Isti ya. Gimana nih kabarnya Isti juga? Alhamdulillah sehat Bu. Baik ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua dan ini luar biasa ya. Temanya adalah menjemput cita-cita bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YAIN Palangkaraya. Jadi beberapa waktu yang lalu Isti kita mengadakan TKB Fuad ya, Ta'aruf Keluarga Besar Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan kebetulan saya sendiri diberi kepercayaan oleh panitia untuk memberikan bagaimana karakteristik gitu mahasiswa kefuadan. Dan ini kayaknya berlanjut nih Isti. Artinya setelah mereka masuk itu kan masih ngawang ya, masih tanda kutip. Dan setelah masuk maka di sini menjadi penegasan kembali. Tadi yang dikatakan Isti adalah menjemput cita-cita bersama Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Karena udah kadung masuk gitu ya, udah berada di dalamnya, maka dari itu kita semua harus all out. Kalau bahasanya begitu ya, all out. Nah, mungkin sedikit Isti yang bisa Ibu berikan inspirasi atau motivasi kali ya. Buat semuanya yang menyaksikan pada hari ini, tentunya apapun aktivitas, keinginan, harapan itu tentunya harus diawali dengan niat dulu. Dengan niat. Oke. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Artinya segala sesuatu itu harus diawali dengan niat. Karena dari itulah semua akan menjadi dan ada produknya gitu. Jadi harus jelas dulu nih niatnya. Kalau sudah niatnya sudah masuk kepada ke Fuad, maka dari awal mah udah pasang pasang target. Rencananya mah harus lulus 4,5 tahun gitu ya, istilahnya kurang lebih 8 semester. Kira-kira nanti saya mah passionnya di mana? Passion itu apa ya? Kesukaan. Iya, kesukaan. Jadi misalnya kalau Isti di sini kan sukanya cuap-cuap ya, MC public speaking ya. Iya, Bu. Nah, mungkin kalau yang lain sesuai dengan program studi yang sudah dipilih, yaitu nanti akan dengan berjalannya waktu, di mana dia sukanya di mana, maka disitulah akan dikembangkan potensinya. Oke. Seperti itu. Itu tadi motivasi singkat dari Ibu sekaligus masuk ke arah bagaimana mereka memilih dan hasilnya nanti akan muncul ke ini ya Bu ya, fashionnya masing-masing, dimana itu akan menjadi habitnya ya Bu ya. Semoga dan pastinya segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Percuma ya Bu kalau kita cuma niatnya doang tapi nggak ada aktualisasinya.
Jadi artinya di sini tidak hanya dengan niat, tapi diperlukan suatu kerja keras gitu. Ya. Oke, betul ya Bu ya. Ya, betul sekali. Kemudian Isti ini pengen nanya nih sama Ibu, kan ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Jangan susah-susah ya Isti ya. Pakai deh Bu, santai. Ya. Baik, kira-kira nih Bu ya, terkait tentang mengawal cita-cita. Dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah sendiri, untuk adik-adik yang baru masuk ini mungkin ada langkah awal yang dipersiapkan, itu bisa nggak Bu bentuknya disampaikan gitu terkait dengan cita-cita ataupun kelanjutannya nanti dari adik-adik yang memilih program studi itu misalnya. Oke, jadi begini Isti, tadi sudah kita sampaikan di awal adalah pertama niat ya. Iya. Kemudian karena sudah kadung nyebur gitu ya, kadung masuk di program studi yang sudah ada, maka di sini kita sudah petakan. Artinya udah merencanakan. Pada tahap awal ini kira-kira saya mah lebih kemana dulu nih. Nah itu munculnya kemampuan atau munculnya potensi itu tidak bisa serta-merta langsung kun fayakun ada, tetapi bisa saja nanti kita dapatkan itu dari teman sebaya gitu ya, atau dari dosen ya, atau dari orang-orang terdekat kita. Oh kayaknya masih kayak misalnya Isti mungkin di awal belum tahu bahwa punya passionnya itu adalah MC ya, public speaking, tapi melihat orang-orang di luar, oh kayaknya Isti mah cocoknya begini, maka diarahkan. Nah diarahkan itu kemudian nanti beberapa tahap berikutnya adalah mengikuti kegiatan-kegiatan yang di luar perkuliahan. Jadi kayak semacam komunitas ya. Kalau di program studi komunikasi dan penyiaran Islam itu ada komik ya. Iya, komunitas ilmu komunikasi ya Bu ya. Komunitas apa Isti? Ilmu komunikasi. Ilmu komunikasi. Nah di situ bagi mahasiswa yang memang prodinya KPI, misalnya passionnya mau ke jurnalis, nah nanti diarahkan sama kakak-kakaknya gitu ya. Kemudian kalau mau ininya public speaking, kemudian juga kalau mau broadcasting dan lain sebagainya, itu akan diarahkan ke sana. Nah artinya di sini mulai belajar nih tahap kedua, tahun kedua, tahun ketiga itu sudah mulai elaborasi lah gitu ya, dengan diri sendiri, dengan orang lain di bawah naungan komunitas tadi. Itu kalau KPI. Kemudian kalau yang selanjutnya adalah program studi ilmu Quran dan tafsir. IKT ya. Nah ya IKT atau kita sering sebutnya IKT ya. Iya. Tapi di teman-teman yang lain itu IAT. Nah ini mereka ada komunitas juga, Jam'iyatul Quro. Nah, Jam'iyatul Quro itu adalah kumpulan orang-orang yang hafal Quran, qori, ya, qiraatul kutub dan lain sebagainya. Nah, sama juga program studi bimbingan dan konseling Islam dan juga program studi sejarah peradaban Islam. Artinya, hayu bergabung kepada komunitas-komunitas yang ada di program studi itu adalah untuk mengasah potensi masing-masing. Nanti akan ada dibantu oleh teman kakak tingkat, dosen dan lain sebagainya. Mungkin begitu. Oke. Jadi setiap prodi itu punya tempatnya masing-masing untuk mengembangkan potensi itu ya Bu ya. Betul banget. Nah, itu tadi dari Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri nih Bu, kira-kira tempat itu tuh sudah efektifkah untuk mengembangkan sebuah cita-cita dari Ibu sendiri? Atau potensi gitu dikembangkan? Iya, kalau di kampus kita ya, khususnya di FUAD, untuk sementara ini pengembangan potensi mahasiswa itu memang ranahnya masih komunitas ya, sifatnya komunitas. Nah kalau perkuliahan itu memang dia lebih kepada mengasah pola pikir, kemudian pengayaan keilmuan, itu memang ranahnya lebih kepada formal ya. Nah kalau tadi wadah-wadah yang lain, mungkin mahasiswa kita juga sebenarnya sudah memiliki bakat gitu, memiliki minat ya, tinggal ini saja lagi mengembangkannya saja. Maka tadi mungkin bisa bergabung kepada komunitas-komunitas yang ada tadi. Itu sebagai jalan jembatan ya Bu ya, betul, untuk memperoleh apa yang ingin kita capai gitu. Nah itu tadi pertanyaan terkait tentang langkah awal, dimana di situ tidak hanya disediakan tempat namun juga difasilitasi, dan itu kembali lagi ke individualnya masing-masing ya Bu ya. Betul. Artinya kembali lagi kalau pengen sukses ya dari kitanya juga gitu, actionnya. Nggak bisa dong fakultas menyediakan terus kitanya cuma santai aja pengen nerima hasilnya. Artinya apa? Segala sesuatu punya prosesnya ya Bu ya. Baik, kemudian tadi tentang bagaimana Ibu
mengawali langkah itu. Kemudian strategi dari Ibu sendiri Bu, mungkin dalam komunitas itu ada seperti apa Bu strateginya terkait tentang cita-cita itu Bu? Kalau secara detailnya mungkin tidak ini ya, artinya spontan saja gitu Jadi misalnya begini, semenjak Ibu dilantik di tahun 2019 ya, 2019 Mei itu, kami di fakultas ya, jadi banyak hal yang memang harus diperbaiki ya, sistem di dalam kemudian di luar, dan alhamdulillah beberapa tahun kebelakang kemarin kita berusaha untuk berkomunikasi dengan mahasiswa ya. Jadi mungkin bisa by one gitu, by ini siapa yang ini saya telepon gitu, ayo bentuk komunitas, ayo bentuk perkumpulan, ayo kita ini di bawah bimbingan Wakil Dekan 3 ya, bidang mahasiswa dan kerjasama. Artinya sebenarnya sih lewat apa ya, person by person gitu. Oke, langsung ibunya langsung ya Bu ya, melakukan pendekatan ya, luar biasa sekali. Jadi kalau kita lihat semangat dari ibunya yang pengen membentuk orang-orangnya. Jadi di sini harapannya ya dari kita yang memang harus energik gitu kan Bu, untuk melahirkan suatu produk tadi, entah itu kembalinya ke kita atau nanti kedepannya seperti apa. Ya benar Isti, karena begini. Jadi antara di perguruan tinggi sebenarnya menjadi peranan penting di dalam kampus itu adalah dosen dan mahasiswa. Nah, jadi bagaimana dosen dan mahasiswa ini bisa mengembangkan potensi-potensinya, baik yang akademik dan non-akademik, kemudian bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, artinya bisa eksis gitu ya. Fuad ini bisa eksis di mana-mana, itu adalah tergantung dari dosen dan mahasiswanya. Nah, jadi dua hal ini yang Ibu rasa harus sama-sama dimunculkan ya, di-push gitu ya. Makanya tadi Kak Ibu bilang, ayo yang bakatnya suka bikin video gitu ya Isti, ayo gitu, komik gitu kan Bu ya. Walaupun sebenarnya sih kalau dari sisi finansial sih mungkin ya tanda kutip lah ya. Artinya kan karena kita passion ya, kesukaan ya, yang lain itu mah nanti mah menyusul gitu. Artinya mau mencoba dulu, kemudian juga ya harus apa ya namanya ya, harus tekun gitu ya, harus semangat, bukan hanya ayo kumpul kemudian 1-2 kali kumpul kemudian berikutnya mah enggak. Nah, ini kan berarti motivasi yang dia miliki pun juga sebenarnya harus perlu dibangun juga nih, didampingi dengan konselor-konselor yang ada. Kalau kita alhamdulillah nih, dosen kita kan ada psikolog nih Isti, atau dari mahasiswa-mahasiswa BKI yang bisa membantu mentreatment dari mahasiswa-mahasiswa kita yang tanda kutip tadi yang agak malas ya, jadi kupu-kupu kuliah pulang gitu ya, kupu-kupu ya Bu ya, mahasiswa kupu-kupu. Jadi saya tertarik sekali tadi tentang motivasi ya Bu ya. Saya pengen nanya nih Bu, karena yang disaksikan di sini disaksikan oleh orang banyak. Dari Ibu sendiri mungkin motivasi terbesar untuk diri sendiri, mungkin dari Ibu bisa di-share Bu untuk adik-adik. Semangat saya untuk mencapai ini begini loh gitu. Nah, bisa diperjelas Ibu mungkin dari Ibu tips-tipsnya terkait itu. Tipsnya pakai ada tips juga nih. Oke Bu, karena apa ya Bu ya, cita-cita itu tuh Bu, saya rasa kalau kita cuma pengen aja, kadang kayak gini loh Bu, saya pengen menjadi seorang ilmuwan, tapi saya kerjaannya cuma tiduran. Karena kenapa? Saya cuma batasnya cuma di pengen aja gitu, actionnya saya kurang gitu. Nah, kadang kita tuh di ini tadi Bu, malesnya itu loh Bu gitu kan, malas itu tuh kayak jadi penghalang terbesar. Nah, dari Ibu sendiri untuk menghambat rasa malas dalam konteks mencapai sebuah keinginan itu bagaimana Bu? Ya, bagaimana memunculkan motivasi dan semua yang kita lakukan itu sesuai dengan target gitu ya. Iya, betul Bu. Jadi yang pertama tadi adalah niat tadi ya Isti ya. Niat. Kemudian kedua adalah apa harapan kita ke depan, apa yang kita inginkan ke depan, 4, 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Kita punya target nih. Jadi misalnya ya, Ibu di sini karena sudah diberikan amanah sebagai dekan, maka di sini Ibu harus punya target gitu. Saya pertama adalah harus memperbaiki sistem di fakultas itu sekian, dan itu sudah ini. Ketika belum, ayo kita kerja bareng. Kemudian ada lagi target yang kedua gitu, pengembangan akademik.
Target yang ketiga adalah pengembangan mahasiswa. Target yang keempat adalah bagaimana memperkenalkan kepada stakeholder. Nah, itu jadinya kita sudah tersusun bahwa yang dibutuhkan itu adalah A, B, C, D, E. Kemudian kita susun rencana itu sesuai dengan target kita. Tahun kedua, tahun ketiga. Nah, sama mungkin mahasiswa juga begitu. Tahun pertama adalah adaptasi. Nah, adaptasi di sini tentunya ya tadi tidak bisa kita hanya ingin saja tapi tidak kita berbuat. Iya. Jadi adaptasi di sini adalah bagaimana kita proses belajar. Berinteraksi dengan kakak tingkat, dengan yang punya pengalaman banyak. Jadi kita jangan malu. Kalaupun kita ada masalah terkait dengan keinginan ada tapi nggak bisa do it gitu ya. Iya, Bu. Nggak bisa melaksanain. Maka ini harus di treatment gitu Ibu bilang tadi. Treatmentnya kayak gimana tuh, Bu? Jadi pendampingan ya, pendampingan melalui misalnya tutor sebaya. Kita kan ada program studi bimbingan dan konseling Islam. Jadi itu Ibu minta melalui HMPS silakan bergerak semua ke bawah untuk membantu adik-adik yang sekarang ini belum jelas. Ada yang bilang saya masuk ini Bu tapi nggak jelas mau jadi apa. Kayak gitu. Artinya belum terarah. Maka dari itu ini nanti akan ditreatment oleh kakak tingkat yang memang sudah dianggap qualified oleh dosen-dosen di di bimbingan dan konseling Islam. Jadi itu tadi artinya kita punya harapan ya, punya keinginan A, B, C, D, E. Tentunya kalau yang namanya keinginan pasti baik ya. Iya, Bu. Nggak mungkin kan mau kaya tapi hidupnya serba santai atau tuh kan nggak mungkin ya. Semua pasti dihadapkan tuh dengan kerja keras ya, dengan apapun itu ya harus dilawan, malas ya, kemudian hal-hal yang sifatnya galau.com dan lain sebagainya itu harus kita lawan gitu, harus kita harus lebih baik lah daripada yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kita tuh harus bangkit ya Bu ya dari zona nyamannya kita. Kadang kesuksesan itu ya kita nggak bisa dong Bu, kita lihat orang sukses, wah enaknya dia kayak gini, kita nggak tahu proses dia itu seperti apa, sulit dan susahnya dia gitu. Kayak gimana dia bangkit, kayak gimana dia berproses, kayak gimana dia harus melangkah, kayak gimana dia harus maju. Di situ tuh kita hanya melihat hasilnya gitu. Nah, sementara di sini yang paling kita tekankan adalah sabar dan banyak-banyak berproses, terus mencari dan terus menggali dari Ibu tadi. Yang pastinya tadi treatmentnya tadi dari Ibu kalau dalam konteks Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah itu dari HMPS itu sendiri ya Bu ya. Betul. Betul banget. Kita kan ada 4 program studi ya, Isti'iyah, jadi ada program studi komunikasi dan penyiaran Islam, maka hayu gitu. Di sana kita mau jadi apa? Ketika bukan hanya ustadz saja gitu, bukan hanya dai, tapi kita bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Tadi misalnya menjadi jurnalis, menjadi seorang broadcaster, sejarawan kalau untuk SPI, kalau BKI psikolog gitu kan Bu, banyak sekali dan lain sebagainya. IKT ya sama juga ya, tenaga pengajar juga bisa, penafsir pemula juga bisa, peneliti juga bisa. Artinya itu tadi sudah jelas output dari lulusan program studi itu, maka kita harus kembangkan. Jadi mana bakat yang masih abu-abu, yang belum jelas, hayo di treatment. Melalui HMPS tadi. Betul. Jadi sarannya ya harus aktif tadi ya Bu ya, nggak boleh jadi mahasiswa yang pasif, apalagi mahasiswa yang kupu-kupu. Nah mungkin dari sini ada closing statement nggak Bu dari Ibu, khususnya untuk podcast kita di hari ini, khususnya untuk nasihat adik-adik kita yang menyaksikan konten ini. Ya, baik para mahasiswa sekalian ya, semuanya yang ada menyaksikan pada saat hari ini, tentunya kita harus punya keinginan, kita harus punya cita-cita. Dan cita-cita itu bukan hanya sekedar hayalan, tetapi harus kita laksanakan, kita implementasikan dalam bentuk sikap, perbuatan, apapun itu bentuknya. Walaupun kecil, tetapi itu harus kita lakukan. Dengan apa tadi? Dengan niat ya. Dengan niat yang tadi tentunya ya kalau kita orang muslim ya, niat semua adalah mohon keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang kita lakukan ini jadi bernilai ibadah.
Mungkin seperti itu, Isti. Baik Ibu, terima kasih. Itu tadi closing statement dari Ibu bahwa suatu cita-cita, keinginan itu tidak hanya kita bisa impikan ya Bu ya, tapi kita harus wujudkan dengan kenyataan. Ya. Baik sahabat podcast, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Luar biasa sekali. Semoga harapannya konten ini memberikan manfaat untuk adik-adik yang menyaksikannya. Ya. Saya atas nama Istiana Aulia Hotri selaku host podcast di siang hari ini mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa untuk adik-adik, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.